Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Aljon, jumpa lagi bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari ketiga Miss Chinese Indonesia 2022, The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Aljon dan pageant lover semuanya, di sesi siang hari ini kita akan kembali mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pastinya tak kalah hebat dari sesi-sesi sebelumnya. Tapi sebelum Yunika sambut narasumber pada hari ini, Yunika mau cek ombak dulu nih semangat dari para finalis dengan mendengarkan yel-yel mereka. Silakan teman-teman finalis. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是2022年印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Touring Beauty Pesona Budaya Harapan Indonesia. Wow, luar biasa sekali semangat dari para teman-teman finalis kita hari ini. Nah, langsung saja sepertinya finalis ini tidak sabar untuk mendengarkan materi dari narasumber kita hari ini. Langsung saja kita sambut Pak Ardian Kanianto. Selamat siang, Bapak Ardian. Siang Mbak Yunika, siang para finalis semua. Tatiahau. Ni hao. Oke, baik Pak. Nampaknya teman-teman finalis semua ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang akan Bapak bagikan pada siang hari ini. Silakan Bapak, Yunika persilakan. Jadi hari ini kita kasih pembekalan kepada semua Miss Chinese Indonesia ya mengenai pilar-pilar budaya Tionghoa, karena kita itu membicarakan permasalahan budaya Tionghoa. Nah, kita mulai dulu, apa yang dimaksud budaya? Secara bahasa itu kita mengenal kata culture dalam bahasa Inggris yang berasal dari colere, yang berasal bahasa Latin. Kemudian budaya dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya budaya. Kemudian ketiga itu wenhua dalam bahasa Mandarin. Nah, ini uniknya. Kalau kita melihat arti dari masing-masing, kolere itu mengolah tanah, budaya itu adalah mengolah akal budi. Nah, wenhua ini apa? Wenhua ini adalah teks transformasi. Jadi dari tiga pengertian kata yang berkaitan dengan budaya saja memiliki makna yang berbeda-beda, baik dari segi bahasa Latin yang kemudian berkembangnya bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, maupun Nunhua itu sendiri dari bahasa Mandarin. Nah, kita harus memahami dulu gitu, waktu kita bicara budaya Tionghoa, apa sih budaya Tionghoa itu? Apa yang dimaksud budaya Tionghoa? Untuk kita harus melihat kepada pengertian arti wenhua itu sendiri ataupun budaya itu sendiri menurut filosofinya orang Tionghoa. Nah, secara umum definisi kebudayaan itu yang paling sering diambil di peneliti di Indonesia itu adalah dari Pak Sumono maupun dari Kuncana Ningrat. Jadi Pak Sumono itu mengatakan kemudian adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda maupun hanya berupa buah pikiran dan alam penghidupannya. Kemudian yang kedua dari Pak Kuncana Ningrat, kemudian adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, nanti kita lihat dari dua definisi ini, mana yang mendekati dengan pengertian budaya Tionghoa. Kemudian saya ambil lagi dari Andreas Epping. Kebetulan Andreas Epping itu bukannya antropolog, tapi dia itu seorang diplomat. Nah, dia mengatakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain.
Tambahan lagi adalah segala pernyataan intelektual dan artistik yang mencari ciri khas suatu masyarakat. Jadi di sini kita bisa melihat ciri khas suatu masyarakat itulah yang kita sebut budayanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian bahasa Mandarin itu sendiri. Apa itu? Secara mudahnya, Wenhua itu adalah kepanjangan dari Gen Wen Jiao Hua, atau saya artikan pendidikan kemanusiaan, pendidikan yang memanusiakan manusia. Bagaimana bisa terjadi? Karena kita bisa lihat dalam kitab Li Qi sendiri, dalam kitab I Ching sendiri sudah ada pembahasan masalah itu. Istilahnya lembut, keras, saling berinteraksi. Itu bahasa langit juga. Disitulah peradaban dimulai. Itulah bahasa manusia. Mengamati bahasa langit, ataupun kita sebut saja bahasa dengan pengamatan interaksi langit dan bumi, ataupun interaksi keras dan lembut, disitulah kita bisa melihat, mengamati perubahan cuaca. Mengamati bahasa manusia itu untuk mengubah seluruh kolong langit ataupun seluruh dunia. Jadi, menurut pengertiannya itu adalah Wenhua ataupun budaya itu adalah lawan dari chaos ataupun lawan dari kekacauan. Dengan adanya Wenhua, dengan adanya teks-teks yang bisa mengubah manusia, itu yang bisa membuat manusia itu menjadi beradab. Itu yang kita sebut proses kebudayaan. Jadi dalam hal ini, pengertian budaya menurut orang Tionghoa sendiri adalah teks-teks ataupun bahasa-bahasa yang bisa mengubah manusia. Nah, bahasanya apa? Karena orang kalau waktu bicara bahasa, dia ingatnya cuma tulisan. Ya, tapi karena waktunya terbatas, saya nggak akan bahas masalah filsafat bahasa di sini. Secara sederhana begini. Bahasa itu nggak cuma sekedar angka, nggak sekedar abjad, nggak sekedar aksara Mandarin. Jadi manusia itu selalu berbahasa. Dengan apa? Paling sederhana itu dengan gambar. Kemudian dengan simbol. Ya. Jadi kita harus bisa melihat bahwa dalam budaya Tionghoa itu penuh dengan bahasa, bukan cuma patung yang kita lihat. Contohnya bahasa di sini. Kita lihat sepasang singa batu depan kelenteng. Apakah ini cuma ornamen atau sepasang patung saja? Tidak. Karena ini adalah bahasa sebenarnya. Contohnya apa? Kita ambil dari semiotika Peirce, atau kita sebut triadik. Jadi waktu Anda melihat sepasang singa batu, Anda melihat ada dua patung singa jantan, patung singa betina. Maknanya apa? Penjaga, dan maknanya harmonis. Itu yang kita sebut bahasa. Jadi orang Tionghoa itu pastinya penuh dengan bahasa. Semua budaya itu penuh dengan bahasa. Cuma kita terlalu terjebak bahasa itu adalah tulisan. Kemudian kita lihat komponen kebudayaan itu ada dua. Pertama material, kedua non material atau tangible, intangible. Wuzi wenhua atau fei wuzi wenhua. Materialnya gampangnya apa? Bangunan, arsitektur, lukisan, makanan, pakaian dan lain-lain. Non materialnya apa? Sistem norma, bahasa, sistem sosial, pengetahuan, sastra, dan lain-lain. Jadi begitu banyaknya komponen yang membentuk suatu kebudayaan, kita bagi dua. Yaitu komponen material dan komponen non-material. Nah, dalam hal ini komponen material itu bicaranya semua komponen material dan non-material itu bicaranya adalah ide. Bagaimana ide itu dituangkan? Bagaimana itu namanya norma-norma? Bagaimana namanya benda-benda budaya? Di mana semuanya akan membuat kita sebut saja habitus ataupun kebiasaan
suatu kelompok masyarakat. Contohnya paling sederhana gini. Orang Tionghoa sering kerja keras segala macam, kan ada ide norma. Orang Tionghoa itu istilahnya rajin belajar ide dan norma yang melekat kepada mereka sehingga menjadi kita sebut habitus, kebiasaan. Jadi ide norma itu akan tertuang dalam bentuk benda-benda material kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaannya mereka. Tuh, itu kurang lebihnya. Nah, normanya paling gampang begini. Etika paling sederhana itu dibangun dengan 5 hubungan. Dalam budaya Tionghoa itu seringkali menurut saya agak berbeda ya dengan pandangan saya ya. Karena waktu saya melihat yang dinamakan 5 hubungan masyarakat itu yang nomor 1 itu ternyata suami istri. Karena dari suami istri itulah melahirkan keluarga. Dari suami istri itulah melahirkan orang tua dan anak. Jadi di sini orang tua itu bicara adalah hubungan sosial harus dibangun. Anak berbakti adalah bentuk timbal balik dari kasih sayang orang tua. Bawahan setia itu karena adanya timbal balik kepada atasan yang adil. Saudara-saudara sekandung itu bisa saling menyayangi karena adanya hubungan yang ideal. Pertemanan bisa terjalin karena ada namanya kepercayaan. Dengan kepercayaan itulah bisa membangun integritas. Jadi 5 hubungan masyarakat itu hanya tidak sekedar menuntut, tapi ada hubungan timbal balik kelompok sosial masyarakat. Ini yang melandasi pemikirannya mereka. Sehingga dapat dikatakan dalam 5 hubungan sosial ini, itu bicaranya adalah etika, ritual penghormatan, dan menghargai. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan cara apa? Kita sebut limau ataupun sopan santun. Nah, setelah pembahasan di depan ini, sekarang kita masuk kepada 3 pilar yang kita sebut pilar tampak ataupun tangible. Pilar budaya Tionghoa itu pada umumnya kalau kita melihat tradisi orang Tionghoa itu pastinya tidak akan lepas dari 3 hal ini. Pertama, penghormatan leluhur. Kedua, sistem kekerabatan. Ketiga, makanan. Mengapa penghormatan leluhur begitu penting? Ini kita lihat, ini kelenteng untuk Konfusius, kelenteng untuk Margalin, ini di Singkawang. Sistem kekerabatan ini dibangun untuk menjadi penghormatan leluhur. Mengapa penghormatan leluhur menjadi penting? Karena penghormatan leluhur itu terkait lagi nantinya dengan etika. Contoh begini, kita lihat habitusnya orang Tionghoa ya. Misalnya gini, kamu anak siapa sih nakal amat? Ada nggak teman-teman di antara teman-teman semua menyadari pernah orang tua kita atau engkong emak ngomong seperti itu? Kamu anak siapa sih? Jadi penghormatan leluhur itu terkait dengan apa? Menjaga nama baik leluhur. Semacam kontrol sosial bagi masyarakat agar bisa menjaga norma-norma masyarakat, salah satu dengan penghormatan leluhur. Jadi kalau kita ingin menghormati leluhur, maka kita harus menjaga nama baik mereka, melanjutkan apa yang mereka telah perjuangkan untuk kita. Kemudian kita memperlakukan leluhur itu adalah dekat, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah mereka itu hadir di antara kita. Sehingga dengan menghormati leluhur, berarti Anda menjaga perilaku, Anda menjaga etika. Semua perbuatan kita akan dikaitkan dengan leluhur. Sehingga ada pepatah seperti ini.
Jika keturunannya berbuat jahat, maka leluhurnya akan menderita di alam sana. Jika keturunannya berbuat baik, maka leluhurnya akan bahagia di alam sana. Jadi penghormatan leluhur itu bukan sekedar ritual saja, tapi ada norma dan ide yang di dalamnya itu. Mengapa harus menghormati leluhur? Sehingga bahkan dalam kebiasaan orang Tionghoa maupun festival yang mengikat dirinya mereka seperti malam tahun baru Imlek, Cap Gome, Cengbeng, Pehcun, sembahyang ronde, festival kue bulan, semua terkait dengan penghormatan leluhur. Jadi mereka berbahagia dengan para leluhurnya. Menangani kehidupan itu seperti menangani hubungan interaksi yang ideal dengan mereka semua yang sudah meninggal. Jadi bagi orang Tionghoa, hubungan dengan yang meninggal itu tali aslinya harus selalu tersambung terus-menerus. Tidak bisa diputus. Jika Anda melupakan leluhur Anda, maka Anda melupakan akar yang membentuk diri Anda. Sehingga penghormatan leluhur itulah memegang peranan penting dalam tradisi-tradisi mereka yang tampak. Tuh. Kemudian, yang kedua itu makanan. Orang Tionghoa itu paling suka kalau ketemu sama temen itu, sudah makan belum? Atau yuk kita makan, menjamu. Jadi saat bertemu dengan orang, itu menjamu dengan makan suatu penghormatan yang luar biasa. Dan jamuan itu tidak hanya untuk manusia saja yang mereka lakukan. Tapi mereka lakukan kepada semua yang bersifat ilahi ataupun adik kodrati. Mereka memberikan persembahan makanan sebagai wujud niat, kesungguhan menghargai. Jadi kalau Anda punya temannya orang Tionghoa, kalau Anda bertamu ke rumahnya dari jauh-jauh tidak diajak makan, ada kemungkinan Anda tidak dihargai sebagai bagian dari tamu yang dihormati. Nah, kenapa makanan megang peranan penting? Karena ada pemeo seperti ini. Kalau perut kosong, semua urusan tidak akan berjalan selesai. Semua pembicaraan akan tertunda kalau perut kosong. Kalau perut kenyang, semua urusan lancar. Jadi kalau Anda yang suka nonton film-film yang dangerous, film-film mafia triadnya Hong Kong, pasti kan mereka kalau lagi mau berunding di restoran sambil makan. Itu salah satunya gitu. Tapi pengertian yang lainnya adalah menghormati orang itu dengan makanan. Makanan itu simbol, lambang, menghargai orang. Sehingga mereka itu penuh simbol yang berkaitan dengan makanan. Bahkan dengan ritual sekalipun berkaitan dengan makanan. Contoh begini, dalam beberapa tradisi etnis Tionghoa, itu pada saat setelah tahun baru Imlek, sang menantu ini mengunjungi rumah mertua, rumah istri lah, rumah orang tua istri. Mereka harus membawa buah tangan oleh-oleh, biasanya ikan bandeng. Itu menunjukkan baik. Ada juga yang membawakan makanan tertentu, misalnya kue bulan. Makanan juga itu adalah suatu hal ekspresi perasaan mereka. Jadi kalau di Barat terkenal dengan perkataan, katakanlah dengan bunga, orang Tionghoa itu katakanlah dengan makanan. Dua budaya yang berbeda memiliki dua kebiasaan yang berbeda. Sehingga orang Tionghoa itu mengatakan segala sesuatu dengan makanan. Jadi dia mengatakan cintanya, baktinya kepada leluhurnya dengan makanan. Cintanya kepada anak-anak, misalnya beberapa tradisi di subdialeknya orang Tionghoa, pada saat festival kue bulan, sang ibu itu membagi kue bulan sesuai dengan jumlah anaknya.
Kemudian masing-masing anaknya diberikan potongan kue bulan itu. Itu perasaan bahwa seorang ibu tidak pernah berperilaku tidak adil kepada anak-anaknya. Dan semua menjadi bagian dari keluarga besar. Itu salah satu dari makanan. Kemudian dalam hal membangun kekerabatan, membangun keharmonisan, semuanya itu dilakukan dengan berbagai macam cara-cara sederhana. Seperti misalnya ini contoh gambar Deli. Itu menggambarkan satu keluarga besar ataupun kita sebut extended family. Itu di mana ada kakek, nenek, cucu, menantu, semuanya, anak perempuannya semuanya itu bersama-sama sedang membuat onde. Atau di Jawa disebutnya ronde. Ini kan mudah dibuat. Pada saat festival musim tangce, musim dingin ataupun disebut aja winter solstice ataupun festival sembahyang ronde, semua satu keluarga itu berkumpul, bermain, membuat ronde, membuat onde yang sederhana, bercengkrama. Jadi makanan juga mempersatukan segala sesuatu yang terpecah. Sama seperti leluhur, penyembahan leluhur itu adalah menyatukan semua yang terpecah. Menyatukan anggota-anggota keluarga yang terpecah-pecah entah oleh arus modernitas, arus kesibukan kerja, semua dipersatukan dengan sembahyang leluhur, kemudian semua dipersatukan dengan makanan. Ini contohnya seperti misalnya kalau anak-anak yang merantau, mereka itu akhirnya bermainnya dengan membuat kita sebut saya jiaozi ataupun pangsit rebus dalam bahasa Indonesianya ya, ataupun jiaozi lah. Mereka semua berkumpul, bercengkrama, membangun kebersamaan. Jadi makanan itu bukannya sekedar hanya dinikmati, makanan juga sebagai sarana pemersatu. Contoh lainnya apa? Kalau Anda lihat, kebetulan sekarang ini katanya lagi festival arwah. Inilah contoh bagaimana keluarga yang terpecah itu bersatu kembali. Baik dengan penghormatan leluhur maupun dengan pemberian makanan. Jadi ini adalah salah satu pemikiran-pemikirannya mereka. Sehingga kita bisa lihat, ada seorang filsuf Tiongkok bernama Quang Chung mengatakan begini, seorang raja itu mengutamakan rakyatnya. Rakyat mengutamakan makanan. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa makanan berkaitan juga dengan ketentraman sosial masyarakat. Makanan bukannya sekedar pengenyang perut, tapi makanan memegang peranan penting dalam menjaga masyarakat agar tidak chaos. Ya, kemudian orang Tionghoa itu paling ngejelimet dalam urusan masalah kekerabatan. Misalnya istri punya ibu, punya adik, punya menantu, itu sebutan tersendiri. Saya saja tidak hafal itu semua. Tapi sistem kekerabatan yang begitu kompleks, yang begitu rumit, itu menunjukkan adalah budayanya yang semakin luas, semakin kuat. Dan dalam hal ini orang Tionghoa ini menekankan suatu bentuk etika. Etika penyebutan harus tepat sehingga semua urusan lancar. Contoh etika paling sederhana dalam sistem kekerabatan, sebutlah orang tuamu dengan papa, mama, gitu. Jangan sebut nama, karena itu tidak sesuai dengan etika. Sistem kekerabatan harus dibangun agar masyarakat bisa tertib dan jelas. Sehingga kita memiliki kebiasaan gitu memanggil dengan ci, ko,
Ape, Asuk, menyapa. Membangun sistem kekerabatan itu membuat satu keluarga jelas sehingga tidak ada orang yang melangkahi yang bukan wewenangnya. Atau dengan kata lain, kalau kita bicara dalam bentuk perusahaan, job desk-nya jelas, job description-nya jelas, sehingga semua bisa menempati posisinya dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Jadi tidak ada nanti istilahnya seorang cucu kurang ajar kepada kakek. Sehingga itu dibangun dengan detail. Ini pilar yang tampak. Kemudian ada pilar yang tidak tampak, pilar yang mempengaruhi ide-idenya mereka. Yaitu apa? Kebersamaan. Kita bisa melihat Buddha Tionghoa itu seperti dalam beberapa gambar tadi itu membangun kebersamaan seperti membuat ronde, sembahyang kepada leluhur pada saat malam Imlek ataupun pada saat festival bulan, membangun kebersamaan, menyatukan semua yang terpecah. Jadi membangun kelompok-kelompok sosial yang tidak berkonflik di dalam kelompoknya itu sendiri. Kebersamaan itu dibangun terus-menerus dengan berbagai macam festivalnya, dengan berbagai macam tradisinya, di mana kebersamaan itu harus dibangun sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian pilar budaya Tionghoa yang intangible itu adalah setia dan berbakti. Setia dan berbakti ini dibangun sebagai membentuk masyarakat yang ideal dan harmoni. Setia dan berbakti itu bukan bicara setia ataupun bakti yang buta. Kenapa? Karena ada 5 tingkat bakti dalam masyarakat Tionghoa. Bakti paling sederhana itu adalah bakti kepada orang tua. Bakti yang tertinggi itu bakti seorang kaisar. Di mana bakti tertinggi itu membaktikan dirinya kepada kemanusiaan. Itu bakti tertinggi. Tapi harus dimulai dengan bakti paling rendah. Bakti kepada orang tua. Bagaimana kamu berbakti kepada kemanusiaan ataupun kepada dunia, sedangkan yang terdekat saja kamu tidak bisa. Sehingga dalam hal ini beberapa pemikir-pemikir Tiongkok zaman dahulu berpikir sederhana. Jika kamu tidak bisa menyembayangi, menghormati leluhurmu yang terdekat, bagaimana kamu bisa menghormati dewa yang tertinggi? Bagaimana kamu bisa menghormati dewata-dewata agung yang di langit, sedangkan orang tuamu sendiri tidak bisa kamu sembayangi? Sehingga bakti itu adalah suatu upaya melatih diri manusia untuk bisa membaktikan diri kepada kemanusiaan. Langkah paling sederhana adalah berbaktilah kepada orang tuamu. Barulah kau boleh bicara berbakti kepada kemanusiaan. Kemudian setia dan berbakti itu dijunjung tinggi. Kenapa? Kalau Anda bisa berbakti pada orang tua, maka Anda akan bisa setia. Kesetiaan ini megang peranan penting dalam hal apa? Membangun masyarakat. Kemudian 3 pilar terakhirnya itu adalah harmoni atau keseimbangan. Bagaimana orang Tionghoa punya semua festival, itu membangun keseimbangan. Bagaimana merekanya itu membangun dunianya itu, membangun keharmonisan dengan sekitarnya. Bagaimana orang Tionghoa itu menyatakan hidupannya dengan baik.
Kalau kita perhatikan baik-baik, orang Tionghoa itu pastinya sukanya bicara yin yang, negatif positif, atau jantan betina, atau pria dengan wanita. Dari patung yang tadi kita lihat saja, ini adalah jantan dan betina, pria dan wanita setara, seimbang. Artinya harmonis. Bahkan kalau Anda melihat dalam komponen-komponen ritualnya mereka bicara keseimbangan. Jadi keseimbangan ini menjadi bagian penting dalam budaya Tionghoa. Menjadi hal-hal yang pentingnya itu. Ya, dan kemudian banyak festival-festival yang mereka bangun itu sebenarnya adalah game ataupun bahasa yang bermain. Karena manusia itu adalah makhluk yang suka bermain. Sehingga dibuatlah game. Game-nya itu adalah tujuannya menghapus sekat sosial. Membangun kebersamaan. Menikmati hasil yang mereka lakukan selama setahun. Misalnya apa? Imlek paling sederhana. Sekat sosialnya. Orang tua dengan anak, cucu semua berkumpul menjadi satu. Bersama-sama menikmati apa yang mereka dapatkan selama setahun. Jadi festivalnya penuh dengan game. Festivalnya itu penuh dengan kesetaraan. Festivalnya itu penuh dengan aktivitas kehidupan. Itu. Ya, ini. Jadi kita bisa memperhatikan perlahan-lahan bahwa orang Tionghoa itu memiliki budaya yang memiliki pemikiran sederhana. Segala sesuatu yang mereka bangun yang menjadi hal-hal yang kita lihat masyarakatnya itu adalah membangun etika, membangun kesusilaan, membangun tata krama. Nah, ini yang menariknya. Dalam membina hubungan baik secara vertikal maupun horizontal, maksudnya vertikal itu antara manusia dengan yang ilahi, horizontal manusia dengan sesama. Jadi hubungan orang Tionghoa itu tidak bicara secara vertikal saja atau selalu bicara yang ilahi, tapi dia harus bicara juga yang manusiawi. Kalau kita bicara yang ilahi dengan yang manusiawi, maka mereka bicara yang harmonis. Karena hubungan kemanusiaan itu penting. Tapi waktu kita membangun hubungan berkemanusiaan, juga kita harus membangun keselarasan dengan alam semesta. Jadi, etika budaya orang Tionghoa itu bicara menghargai dan menghormati manusia sebagai manusia seutuhnya, dan menghargai alam sebagai bagian dari kehidupan kita. Dengan cara membangun keharmonisan itu. Jadi, dengan cara kita bisa menjaga, memahami apa yang dimaksud dengan humanistic education ataupun Renwen Tiaohua, bagaimana dengan teks-teks, dengan bahasa yang dilepaskan atau yang dituangkan dalam berbagai macam pernik-pernik budaya orang Tionghoa, itulah kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu. Jadi inti dari budaya Tionghoa itu adalah keharmonisan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ardian untuk pemaparan materinya, luar biasa sekali. Teman-teman juga pasti, teman-teman finalis juga pasti sudah sangat tertarik untuk bertanya-tanya lebih lanjut ya. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di raise hand-nya, nanti aku tunjuk dan langsung dijawab oleh Pak Ardian langsung. Mengenai budaya Tionghoa, ini tadi luar biasa sekali, bermakna sekali, apalagi buat kalian tuh tadi yang udah di sesi sebelumnya kan
mau membagi-bagikan mau mengedukasi masyarakat mengenai budaya Tionghoa. Mungkin ada kalian yang mau minta tips atau kalian yang mau bertanya-tanya mengenai apapun nih teman-teman yang mau kalian bagikan untuk kalian juga menjalankan advokasi kalian gitu ya. Silakan teman-teman. Karena kita juga masih ada cukup waktu ya untuk kalian bertanya. Oke, sudah ada satu penanya. Langsung saja, Mulan. Silakan Mulan. Baik, terima kasih Kak Yunike atas kesempatannya. Halo Pak Ardian, perkenalkan saya finalis nomor 14, Mulan Ko, 19 tahun. Di sini saya ingin bertanya ke Pak Ardian. Menurut Pak Ardian, apa sih itu xiaoshun, berbakti? Kalau misalkan kita jauh sama orang tua, gimana ya tunjukin berbaktinya kita kepada orang tua kita? Dan juga Li'i. Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu dulu ya. Silakan Pak. Jadi begini, xiaoshun itu kita bisa lihat dalam Lunyi ada dibahas. Itu sederhana sebenarnya xiaoshun itu. Semua perilaku yang kita lakukan tidak membuat orang tua kita khawatir kecuali kita sakit. Jadinya yang disebut xiaoshun itu bertanggung jawab atas yang kita perbuat pilihannya. Nah, contohnya yang gini kita sebut xiaoshun dan bukan xiaoshun ya. Seorang anak itu dia les piano, kemudian 3 bulan kemudian dia bilang dia bosan, kemudian dia bilang, Pak saya mau les gitar. Tapi baru 1 bulan dibilang bosan, Pak saya mau les misalnya biola. Itu namanya bukannya xiaoshun. Jadi waktu dia xiaoshun, itu dia harus menyatakan pilihan itu benar dan dibuktikan benar. Itu yang pertama. Kedua, xiaoshun itu bukannya berarti mendengarkan kata-kata orang tuanya 100%. Kenapa? Karena ada pemeo seperti ini. Saya lupa detailnya ya. Tapi intinya adalah seorang kaisar memiliki perdana menteri untuk memberitahukan jalannya kaisar agar tidak menyimpang. Seorang ayah memiliki anak untuk memberitahukan kesalahan anak. Jadi xiaoshun itu harus bicara timbal balik. Jadi se dengan xiao kita sebut se itu adalah perilaku kasih sayang kepada anak. Anak akan membalas dengan berbakti. Cuma sayangnya ya maaf saja mungkin banyak sekali yang tidak menekankan fu ci. Tapi lebih banyak menekankan zi xiao. Itu. Jadi makanya tadi saya sempat ungkapkan juga harus ada zi xiao. Ya. Zi xiao lagi. Fu ci orang tua ataupun ayah itu menunjukkan cinta kasih kepada anak. Baru anak akan berbakti. Itu timbal balik hubungan 5. Hubungan masyarakat itu pasti timbal balik. Kemudian ada tanyakan li'i. Li'i itu ya kita sebut saja tata krama, sopan santun. Tapi tata krama itu di orang Tionghoa itu megang banyak makna. Tata kramanya itu tidak akan lepas dari hubungan sosial masyarakatnya setempat. Contoh begini, waktu mereka kungso, itu kan batikan yin sama yang. Yang pao yin artinya adalah kebajikan menutupi kejahatan. Jadi mereka punya, itu adalah bahasa, makanya saya katakan. Semua tindakannya mereka itu bahasa. Bahkan waktu anak perempuan misalnya, dengan menukkan sebelah, gitu, cuci kalau nggak salah namanya, menukkan badan sebungkuk sebelahnya itu kan menunjukkan tingkatan juga pada siapa dia berlutut. Gitu. Jadi kepada orang biasa mungkin cuma sedikit, tapi kepada orang tua dia lebih dalam lagi membungkuknya. Jadi itu bahasa, simbol. Ya, bagaimana Mulan Mei? Iya, terima kasih Pak Ardian. Xie xie. Baik, Pak masih ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin boleh selanjutnya Michelle. Silakan Michelle. Baik, terima kasih Kak Stella, Pak Afgan. Michelle ingin bertanya, kalau misalnya lagi Imlek itu biasanya kan orang tua kasih angpau ke anak-anaknya. Nah, tapi kenapa anak yang belum menikah, tapi usianya udah remaja yang kayak sekitar kita umurnya sekitar 17 tahun, 18 tahun,
Itu kenapa kita nggak boleh kasih angpau ke anak-anak yang lebih kecil, Pak? Terima kasih. Oke, kita sebut saja mereka yang sudah menikah itu vencau, artinya sudah membagi tungku. Begini, kita lupa ya, ujian terbesar manusia itu setelah menikah loh. Bayangkan, dua kepala dikumpulkan dari satu rumah, suami istri loh. Itu beda loh dengan orang single. Kemudian dia harus mengurus anak. Sehingga mereka beranggapan begini. Seseorang yang sudah menikah, berarti dia berani menghadapi ujian terakhir dalam hidup. Bayangkan, Michelle, kamu juga orang tuamu pasti ada konflik. Tidak mungkin orang tua kita tidak punya konflik dalam hidup kan? Tapi bagaimana mereka orang tua itu mengatasi konflik di antara mereka sendiri? Dan konflik dengan keluarga mama, keluarga papa, konflik dengan anak-anaknya. Itu ujian paling sulit. Sehingga mereka lihat, kalau orang sudah menikah, berarti dia berani menghadapi ujian terbesar. Dan dia berhasil menjadi manusia. Kalau orang yang suka menunda-nunda pernikahan atau takut menikah, berarti dia takut menghadapi ujian terbesar dalam hidup. Itu. Jadi saya lebih suka dengan jawaban logis ya, daripada jawaban yang tidak logis gitu. Jadi intinya orang yang sudah menikah itu orang yang sudah berani menghadapi, boleh dibilang ganasnya kehidupan. Kalau orang yang belum menikah itu berarti dia belum berani menghadapi ganasnya kehidupan, atau dengan kata lain belum dewasa. Jadi orang umur 60 pun kalau belum menikah ya dianggap belum dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ben. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanya selanjutnya ada Nicole. Silakan Nicole. Halo Pak Ardian, sebelumnya terima kasih atas materi yang telah diberikan. Saya Nicole, finalis nomor 06, izin bertanya ya. Jadi saya sering dengar tentang ajaran agama Buddha tentang reinkarnasi. Apakah reinkarnasi itu benar? Lalu yang menyebabkan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali itu apa ya? Terima kasih. Gini, saya ini kan bicara alam kematian ya. Kebetulan saya pernah berkali-kali membahas alam kematian di beberapa kampus ya. Intinya begini, saya nggak akan jawab dari perspektif agama ya, karena orang Tionghoa itu sebenarnya tidak gini, kita harus punya satu mindset tentang orang Tionghoa dulu, pandangannya terhadap agama. Maaf ya, jika ini kita bicara agak nyerempet pada agama. Orang Tionghoa itu tidak pernah mengidentifikasikan dirinya dengan agama apapun sebenarnya. Makanya kita bisa lihat orang Tionghoa itu agak unik ya. Yang kita sebut saja orangnya masih yang sebut cung cap atau apapun, orang kekelenteng. Mereka sembahyang kepada Buddha, oke, sembahyang kepada Konghucu, oke, sembahyang kepada Tao, oke. Bahkan dalam beberapa kasus di Nusantara, mereka bisa bersembayang kepada misalnya dengan mohon maaf gitu pada yang Prabu Siliwangi, yang Raden Surya Kencana merupakan tokoh-tokoh lokal. Jadi di sini mereka punya pola pikir terhadap agama itu lebih bersifat inklusif, terbuka, menerima pandangan-pandangan dari luar. Nah, terkait reinkarnasi sebenarnya kalau saya katakan konteks reinkarnasi itu baru masuk di Tiongkok dan berkembang luas, mendapatkan pengaruh, yaitu abad ke-8. Sebelumnya tidak. Karena orang Tionghoa itu, zaman dahulu itu, sebelum ada agama-agama, boleh kita sebut saja agama-agama besar atau agama-agama dunia, seperti Buddhisme termasuk agama dunia, di Tiongkok itu mereka percaya semua yang meninggal kembali ke pangkuan leluhur. Makanya itu terkait dengan penghormatan leluhur. Jadi mereka zaman dahulu itu, jika marganya, misalnya saya marga Chang,
Maka saya kalau meninggal zaman dahulu nih, tidak bicara reinkarnasi, tidak bicara surga dan neraka, saya akan masuk ke dalam pangkuan leluhur besar marga Chang yang kita sebut aja aula saya kebetulan aulanya Qinghe. Jadi saya akan berkumpul dengan seluruh marga Chang semua. Jadi keabadian orang Tionghoa itu ditentukan oleh perilaku waktu masih hidup. Jika nama saya dicoret dari Ciaphu ataupun daftar nama silsilah keluarga, berarti saya tidak akan diterima dalam keluarga besar marga Chang. Jadi reinkarnasi atau apapun itu pengaruh dari agama Buddha. Itu jelas. Dan reinkarnasi itu bukan hanya pandangan milik agama Buddha. Karena agama Orfik Yunani pun mengenai reinkarnasi. Itu jadi mungkin Anda boleh japri saya. Nanti saya bisa kasih link dan paper-nya tentang alam kematian kalau Anda tertarik ingin mempelajari. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ardian. Sama-sama. Oke, baik. Nampaknya masih ada yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, Bu. Kimberlyn dari Kimberlyn. Silakan Kimberlyn. Terima kasih, Kak. Selamat siang, Bapak Ardian. Nama saya Kimberlyn Sugianto, peserta nomor 12. Terima kasih atas pengetahuan Tionghoa yang telah Bapak bawakan, sangat singkat, jelas, dan padat. Selaras dengan campaign yang ingin saya bawa selama berjalannya Miss Chinese Indonesia 2022, saya ingin sekali mengenai yang Bapak bahas mengenai keselarasan dengan alam. Dari itu, bolehkah meminta penjelasan Bapak terkait bagaimana hubungan hidup keselarasan dengan alam dapat mempengaruhi kita manusia untuk bisa menjalankan proses bakti? Terima kasih. Maaf, suaranya putus-putus. Bisa diulang yang terakhir? Baik. Maka dari itu, bolehkah meminta penjelasan Bapak terkait bagaimana hubungan hidup keselarasan dengan alam dapat mempengaruhi manusia untuk bisa menjalankan proses berbakti. Terima kasih. Proses berbakti ya. Jadi begini, saya ingin tahu di antara 14 peserta ini ada yang pernah dengar sembahyang samseng? Kalau ada resen. Gak ada ya samseng. Gak ada yang tahu. Ada Pak satu. Nicole pernah Oke. Sembayang dengan 3 binatang. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini. Orang Tionghoa itu kita lihat, keselarasan dengan alam itu gampang lihatnya dari ritual. Sebenarnya dari ritual kita bisa tahu. Jadi gini, kalau Anda yang pernah tahu, istilahnya ritual 3 penguasa alam, atau tepatnya sekarang ini kan Hungry Ghost Festival kalau dalam bahasa Inggrisnya, seolah menakutkan banget ya. Wah, setan gentayangan segala macam. Padahal saya mah happy-happy aja gitu. Jadi gini, orang Tionghoa itu 3 periode dalam 1 tahun. Periode pertama kita sebut periode atas, disebut penguasa langit. Periode tengah itu penguasa bumi, atau yang sekarang kita sebut Hungry Ghost Festival. Kemudian periode 3 itu kita sebut periode bawah. Itu yang disebut atau bulan 10 tanggal 15 tanggal Imlek. 3 ini 1 tahun dibagi 3 itu berarti bicara langit, bumi, air. Ya. Pada saat itu Cap Gome sebenarnya. Cap Gome itu bicara penguasa langit memberi berkah. Kita lihat ya baik-baik ya, penguasa langit memberi berkah. Bulan 7 yang disebut Hungry Ghost Festival itu adalah penguasa bumi menghapus dosa. Bulan 10 tanggal 15 itu adalah penguasa air penghapus bencana. Kenapa harus ada 3? Langit, bumi, air. Kenapa mereka dalam ritual, kalau yang dapat pengaruh dari, ya maaf misalnya dari Buddhisme yang menitik beratkan vegetarian, mereka tidak akan memberikan binatang atau makhluk bernyawa. Tapi dalam banyak tradisi mereka seperti pernikahan, anak lahir, bahkan penghapusan dosa, sembahyang kepada leluhur, itu pasti ada 3 binatang. Yaitu binatang babi yang melambangkan bumi, ikan yang melambangkan air, ayam itu yang melambangkan langit, itu mereka berikan 3.
Itu maknanya adalah kita bisa hidup karena adanya langit, bumi, dan air. Ritual itu yang kita bisa lihat. Contoh lainnya, yang bicara keselarasan alam. Banyak masyarakat Kejawen, masyarakat Sunda Wiwitan, ini masyarakat boleh dibilang agama-agama asli di Jawa, itu mereka ada sedekah laut. Mereka menyembayangi kepada laut. Mereka ada menyembayangi pohon. Itu sebenarnya membangun keselarasan. Jadi, keselarasan dengan alam itu kita bisa lihat dalam ritualnya. Apakah mereka pernah menghormati kepada alam atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau Anda perhatikan baik-baik, mengenai konsep Tai Sui sekalipun, kita kembali kepada zaman dahulu, mereka bicara, kalau mau berperang, pilihlah lokasi, supaya napas alam itu bisa berkembang lagi. Bahkan ada beberapa hal mereka memiliki tabu, pantangan di arah-arah tertentu, janganlah kau rusak. Artinya adalah reboisasi, memberikan alam bernafas. Contoh yang lainnya, kalau Anda yang dari Kalimantan, Anda bisa cek perilaku masyarakat Dayak saat mereka berladang, mereka berpindah, mereka memberikan ladang sebelum itu nafas. Jadi tidak dieksploitasi terus-menerus. Itulah yang kita sebut keselarasan dengan alam. Nah, itu dalam tataran filosofis. Tentunya sulit tataran filosofis itu untuk dipahami. Kemudian mereka membuat serangkaian aturan tabu, pantangan, agar masyarakat bisa memberikan alam itu nafas. Sekarang ini kan orang banyak yang teriak go green kan, save the earth kan, ya kan, save the planet. Lah, kita orang udah banyak kok. Contohnya apa? Kalau Anda mau tahu, Cengbeng itu sebelum ada sembahyang kubur, itu dulu itu upacara menanam pohon, bukannya reboisasi. Itu. Kemudian bicara lagi dengan berbakti. Tadi kan saya bicara 5 tingkat bakti. Bakti tersederhana itu adalah bakti rakyat jelata, menghormati kepada orang tua. Bakti pelajar, itu mengabdikan diri pada masyarakat setempat. Bakti pejabat, dia tidak akan neko-neko korupsi, merusak nama baik, menyalahgunakan jabatan. Keempat, kalau zaman dahulu ini masih ada, gitu. Kalau sekarang itu mungkinnya Pangeran Charles lah kalau kita sebut ya, atau Pangeran Edward, ini para pangeran, para keluarga kerajaan, itu tidak akan menindas rakyat jelata. Itu baktinya. Bakti kelima yang tertinggi itu kaisar kan. Bakti kaisar itu dia harus mengabdikan dirinya kepada rakyat jelata. Jadi bukannya kaisarnya main sini cewek, gitu. Nggak boleh itu. Itu namanya bukannya kaisar. Namanya tiran. Jadi kaisar pun tidak boleh sewenang-wenang kepada rakyat. Tapi kan teori, praktek kan ya nggak semua orang bisa gitu. Jadi keselarasan dengan alam itu dibangun dengan berbagai macam tabu atau pantangan, larangan sebenarnya. Kedua, dibangun dengan berbagai macam ritual, karena ritual itu pastinya memiliki nilai filosofi. Tiga, itu dalam teks-teksnya mereka, misalnya Tao Te Ching, Dietze, ya maaf ya gitu ya kalau itu. Jadi dalam teks-teks klasiknya mereka, itu bicara keselarasan dengan alam juga, bagaimana menghargai alam. Ya, nah itu akhirnya diimplementasikan dalam berbagai macam ritual mereka. Nah, kalau Anda ingin menjadi seorang kaisar, abdikanlah diri Anda kepada kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, sayang sekali waktu kita telah habis. Jadi, jika kalian teman-teman finalis yang masih ada yang ingin bertanya kepada Pak Ardian, boleh langsung mungkin nanti dihubungi, langsung menanyakan ya di luar karantina virtual pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Bapak Ardian atas pemaparan materi ini sangat luar biasa, sangat menambah wawasan. Ya. Tidak hanya finalis, Unika juga sangat terbuka wawasannya dan pastinya sahabat Eljon semuanya juga. Tapi sebelumnya kita berpisah nih Bapak, izin dulu Pak untuk mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama Pak. Ya.
Boleh. Oke, teman-teman semuanya siap-siap. Senyum ya semuanya. Kita akan foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ardian sekali lagi. Terima kasih Mbak Yunika. Mohon maaf kalau ada salah bicara sebelumnya. Aman, baik Bapak. Nah, sahabat Ardian dan pageant lover semuanya, itu dia tadi sesi kita bersama Pak Ardian mengenai kita yang sudah membahas mengenai budaya Tionghoa. Menarik sekali bukan? Nah, sahabat Ardian tetap saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.